Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Wahyuni dengan NIM 11920423232. Mahasiswi dari jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau. Alhamdulillah, pada kali ini saya telah diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana dapat menyelesaikan tugas yang diberikan. Merujuk pada mata kuliah pengantar ilmu politik, saya akan membahas beberapa poin, yaitu yang pertama, pengertian demokrasi. Yang kedua, sejarah lahirnya demokrasi. Yang ketiga, jenis atau macam demokrasi. Yang keempat, prinsip-prinsip demokrasi. Dan yang kelima, ciri-ciri sistem demokrasi. Baik, pengertian demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung ataupun melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Baik, selanjutnya mengenai sejarah demokrasi. Sejarah singkat demokrasi. Pemerintah demokrasi telah dikembangkan sejak lama oleh Yunani kuno di kota Athena. Mereka mengumpulkan semua orang yang merupakan warga negara di satu area, tetapi tidak termasuk budak, wanita, orang asing, dan anak-anak yang tidak mempunyai hak pilih. Majelis akan berbicara tentang jenis hukum apa yang diinginkan dan dipilih oleh warga negara. Dewan akan menyarankan undang-undang. Semua warga negara diizinkan di majelis. Dewan dipilih dengan undian. Para peserta di dewan akan berubah setiap tahun. Dan jumlah orang di dewan paling banyak adalah 500 orang. Untuk beberapa kantor, warga Athena akan memilih seorang pemimpin dengan menuliskan nama kandidat favorit mereka pada sepotong batu atau kayu. Orang dengan suara terbanyak akan menjadi pemimpin. Baik, selanjutnya yaitu jenis atau macam-macam demokrasi. Yang pertama, demokrasi parlementer. Sistem parlementer mulai berlaku sebulan sesudah kemerdekaan diproklamirkan dan kemudian diperkuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan 1950. Banyak para ahli menilai bahwa demokrasi parlementer kurang cocok untuk Indonesia karena lemahnya benih-benih demokrasi sistem parlementer. Selanjutnya, yang kedua, yaitu demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin ini telah menyimpang dari demokrasi konstitusional dan lebih menampilkan beberapa aspek dari demokrasi rakyat. Dan selanjutnya yang ketiga yaitu demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip demokrasi diantaranya adalah kedaulatan rakyat, pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah, kekuasaan mayoritas, hak-hak minoritas, jaminan hak manusia, pemilihan yang bebas, adil dan jujur, persamaan di depan hukum, proses hukum yang wajar. Baik, selanjutnya ciri-ciri suatu pemerintahan demokrasi. Ciri-cirinya adalah yang pertama, adanya keterlibatan warga negara atau rakyat dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung atau perwakilan. Yang kedua, adanya pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak-hak asasi rakyat atau warga negara. Baik, demikianlah yang dapat saya
sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.